kembali di dalam acara Media Talk, yaitu not just talk. Jangan asal ngomong katanya. Jadi omongan kita mesti berbobot nih ya. Salah satu bukti bahwa not just talk saat ini bersama saya mendapatkan tamu kehormatan, seorang ibu yang luar biasa karena dia hidupnya biasa di luar. Yaitu Ibu Alexandra Aprilina. Betul ya? Betul. Biasanya dipanggil Ibu Sandra. Oke, yes. Saya manggilnya si Sandra aja ya. Boleh. Biar kelihatan biar kelihatan lebih muda gitu, panggil si Sandra. Sekali. Apa kabarnya si Sandra? Luar biasa. Katanya tadi biasa di luar. Dia kerjaan sering mobile kan, sering traveling. Iya dong. Kabarnya baik ya. Oke. Si Sandra, kegiatan rutin sehari-hari apa sih? Kegiatan rutin sehari-hari mengembangkan orang dan organisasi lewat sekarang saya sebagai advisor, trainer, konsultan, dan ya kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Sebagai coach juga ya, sebagai coach juga ya. Waduh, ini luar biasa, benar-benar di luar ya. Trainer, konsultan, coach, kemudian traveling, advisor. Yang belum apa ini? Yang belum apa ya? Kayaknya lebih banyak kan Pak Mindi ya. Oke, itu sebuah profesi yang sangat terhormat dan sangat menarik dan spesialisasinya ada di dalam human ya, di human development ya. Iya, human development atau kita bilang SDM lah, sumber daya manusia. Manusia. Tapi beruntung loh Pak Mindi, karena kan saya itu sebelumnya kan praktisioner ya. Okay. Jadi praktisi SDM dan praktisi SDM-nya itu sudah 17 tahun waktu itu di Astra Group dan 16 tahun di Combiphar Group. Jadi udah di berbagai industri. Nah itu yang membuat menarik dan ketika kita berbagi makin menarik lagi. Apalagi sebagai konsultan tuh setiap dapat klien baru kita belajar baru lagi ya. Industri baru, kemudian kultur baru, sehingga akan memberikan sebuah insight baru juga ya. Betul ya. Jadi tadi di dua perusahaan itu sudah 33 tahun. Bisa dibayangkan lah, kalau S1-nya sekian, ditambah 33 jadi berapa? Kebetulan beruntungnya saya kan balik ke kota kelahiran saya untuk ambil S2. Oke. Di UGM. Itu universitas kebanggaan kota kelahiran saya loh Pak. Nah dari situ saya menitinya memang dari sejak manajemen trainee sih. Jadi dari paling bawah sampai di begitu lulus manajemen trainee baru berkarir ya? Baru berkarir. Jadi total activity sekarang setelah meninggalkan dua perusahaan yang sebagai profesional ya, apa kegiatannya si Sandra nih? 2 tahun lebih ini seperti tadi, advisor, coach, trainer, dan juga ya beberapa kegiatan-kegiatan yang tidak lepas dari pengembangan SDM. Oke. Mungkin buat pelaku seperti si Sandra sudah tahu ya, advisor, trainer. Yes. Tapi mungkin buat teman-teman kita nih yang generasi-generasi baru yang baru bekerja, di mana sih pembedanya sebagai profesional dan sebagai konsultan atau sebagai coach itu, di mana yang sangat ekstrim pembedanya. Berbeda ya. Kalau sebagai praktisi SDM dan kita masuk di dalam organisasi di perusahaan itu, kita pasti terlibatnya sangat langsung. Sangat langsung. Ya, langsung karena kita mengeluarkan ide, konsep sampai ke eksekusinya. Kita sebagai eksekutor juga ya? Sebagai eksekutor juga. Oke. Kalau kita sebagai advisor, konsultan, trainer, kita membantu organisasi itu untuk mengenali apa kekuatan, kelebihannya, kemudian kita membantu agar perusahaan itu menjadi lebih baik tentu saja, tapi kita tidak terlibat langsung kepada eksekusinya. Eksekusinya adalah internal karyawan yang menjadi klien kita ya? Yes, tapi tentu saja dengan apa yang kita sampaikan, harapannya mereka juga bisa belajar dari pengalaman, kemudian mereka mencontoh dari yang ada dan memodifikasi sesuai dengan industri dan perusahaannya. Komitmennya harus tinggi karena ketika eksekusi itu komitmennya nggak bisa komat-kamit sih.
Nah, dengan menggeluti profesi sebagai consultant advisor ini ya, tentunya di mana sih hot buttonnya tuh yang menarik? Ini kenikmatan ini sebagai advisor itu di mana? Memang kita nggak boleh ngukurnya dari sekedar uang pasti. Ya. Okay. Yang saya paling membuat saya menarik karena ketemu banyak orang, klien, dan kemudian perusahaan itu menjadi berkembang. Karena ukurannya saya itu gini kok, perusahaan berkembang, orangnya bagus, itu berarti bisnisnya akan berkembang luar biasa, akan growth, akan langgeng, itu. Kalau tidak, percuma kita punya orang bagus tapi bisnisnya nggak berkembang, bisnisnya nggak profit, bisnisnya tidak bertumbuh, ukurannya apa jadinya, gitu ya. Kepuasannya kalau melihat klien kita seperti itu. Sedihnya kalau apa yang kita sampaikan, contoh, pendampingan dan sebagainya kemudian tidak dilaksanakan, jadi sia-sia ya. Jadi nggak kelihatan impaknya. Oke. Biasanya organisasi seperti masalah tersebut, apakah betul organisasi itu baru coba-coba pakai konsultan sehingga menganggap konsultan ini sebagai eksekutor juga maunya sih, kira-kira apakah begitu ya? Bisa jadi karena mereka berharap gini, kadang ada beberapa ya perusahaan yang bilang, loh kan saya udah bayar nih, gitu ya, udah jangan cuma kasih nasihat, kasih masukan dong, dijalanin juga gitu. Jadi tim internalnya juga nggak siap gitu, karena nggak siap, baik itu karena kompetensinya, baik karakternya mungkin juga dia bukan orang yang tepat di posisi itu, komitmen dari top manajemennya juga kurang. Jadi akhirnya ya sekedar kemudian hasil konsultasi atau advice itu tadi ya masuk di laci aja, nggak dipakai, nggak dieksekusi, nggak diukur, nggak dimonitor. Jadi akhirnya nggak dapat hasilnya. Nah, padahal sebenarnya selalu ada pembagian mana sih yang bagian pihak luar atau dalam hal ini konsultan gitu ya, atau trainer ataupun coach atau siapapun juga, tapi tetap selalu ada bagian dari internal organisasi yang rutin, yang setiap hari melakukan dan itu harus masuk di dalam proses bisnis prosesnya kerjanya dia sehari-hari. Kalau enggak masuk di dalam bisnis prosesnya, enggak masuk di dalam penilaiannya, enggak masuk di dalam proses dalam kita mencapai target perusahaan di mana itu juga sebagai target bagian dari kita, ya enggak akan sukses juga. Maka dibutuhkan ada disebut dengan pendampingan ya. Jadi bukan hanya advice, tetapi juga kita advice ini sudah masuk ke dalam bentuk blueprint ataupun roadmap-nya ya. Nah, kemudian ketika dieksekusi oleh pihak klien, kemudian butuh pendampingan oleh pihak konsultan gitu ya. Tujuannya apa? Mungkin pemahamannya kurang, kita tambah. Ternyata mispersepsi, kita coba luruskan. Itu adalah tujuan daripada pendampingan berarti ya. Betul, tapi ada juga klien yang gini, nggak usah itu. Nah, karena saya juga punya tim sendiri yang bisa menjalankan. Ya, bisa ya jadi. Kalau kompetensinya dan pemahamannya sama, itu oke ya. Hanya yang pasti terjadi biasa gapnya cukup tinggi ya. Oke. Baik. Sekarang Pak Mindi, trennya itu kan long journey ya. Orang itu sebagai misalnya meng-hire atau dengan konsultan tuh long journey. Artinya biasanya kontraknya tuh agak lebih panjang karena itu tadi ada pendampingannya juga, ada monitoringnya juga, ada coachnya juga gitu ya. Kita lihat per tahap-tahap seperti apa sampai benar-benar bisa dilepas. Biasanya berapa lama? Mulai dari selesai konsep sampai bisa mendampingi dengan kemampuan moderate lah. Kemampuan perusahaan itu orangnya moderate gitu. Tergantung size-nya sih. Size of business-nya. Size of business-nya seperti apa, dan itu all division atau hanya divisi SDM. Kalau divisi SDM aja dan itu moderate, seharusnya itu sudah kelihatan lah di dalam 1 tahun cycle. Karena ketika sudah membetulkan yang namanya HR strategi atau kita bilang master plan-nya HRD atau blueprint-nya, cetak birunya, nah, kemudian sudah jelas visi misinya, udah jelas targetnya, performance-nya yang akan dicapai, hasil, target dan sebagainya, monitoringnya sudah ada, kemudian yang masing-masing itu kita dampingi, dan ini satu cycle performance itu dalam 1 tahun harusnya udah tampak sih. Tampak ya, kelihatan signifikan growth-nya ya. Oke. Terhadap
kualitas orangnya atau terhadap bisnis prosesnya? Balik lagi pertama kali orangnya dibenahin, karena saya selalu punya konsep gini, business is people. Bisnis kita nggak punya orang yang bagus juga nggak akan growth, nggak akan sustain, nggak akan profit ibaratnya. Tapi kita punya bisnis peluang yang bagus, orang yang nggak siap itu juga bisa declining ya, bisa declining juga. Betul. Oke. Nah, si Sandra, topik kita, bincang-bincang kita kali ini adalah tentang basic konsep di dalam people development. Nah, boleh dielaborasi, dijelaskan kepada Eljon punya audien, apa sih people development itu? Ya, people development kalau secara basic konsep kita sebenarnya prinsipnya kan mengembangkan orang, yang berarti mengembangkan organisasi. Yes. Kalau kita mengembangkan organisasi yang terkait dengan orang, itu nggak hanya fungsinya itu hanya di organisasi dan orang aja, karena itu semua saling terkait. Kalau bicara orang itu kan kompleks ya, orang itu ya kan, banyak maunya, orang bisa naik bisa turun, moody dan sebagainya. Jadi harus holistik, harus menyeluruh, dari mulai organisasinya, dari mulai kita jelas targetnya, kita mengukur kinerjanya, kita tahu karir path-nya, kita kemudian juga bisa engage meretain orang, dan kemudian juga ada reward dan punishment-nya kalau perlu, ya. Kemudian mencetak juga budaya dan mencetak juga leader lain. Artinya kompetensi itu terus diasah. Gimana caranya? Kita tuh melihat kalau organisasi itu, saya gampangnya gini kok, ngelihatnya QCDSM kok. Sekarang ditambah P ya. Q atau Q adalah quality. Harus tercermin dari kualitas produknya, kualitas jasanya, kualitas komunikasinya, gitu ya, kualitas timnya. C-nya cost-nya seefisien mungkin dengan hasil yang maksimum. Kemudian QCD, delivery-nya cepat, enggak lelet, gitu ya. Kemudian S-nya safety, tentu saja enggak sampai yang namanya kerja kemudian ada kecelakaan kerja, kemudian ada limbah yang mencemari, gitu ya. Nah, kemudian moral orangnya, karyawannya harus happy, harus punya passion, kemudian meleverage semua kemampuannya. Artinya dia bisa memaksimalkan potensi-potensi yang belum tampak untuk terus berkembang. Kemudian yang biasanya suka ditambah P nih. Pasti Pak Menteri Tenaga Kerja Profesor Yajuriel seneng nih, karena beliau sekarang sedang getol-getolnya soal productivity nasional, gitu ya. Indonesia nggak boleh kalah nih sama negara lain, gitu. Jadi tercermin dari produktivitasnya. Oke. Jadi kalau boleh diulang, satu ada quality ya. Yes. C-nya tadi ada? C-nya cost-nya. Oh, cost. Kita harus efisien, seefisien mungkin. Kalau enggak kita nggak bisa bersaing harga di pasar. D-nya delivery. Cepat, nggak lelet. Prosesnya, respon times-nya. Oke. S-nya safety, pasti ya, nggak boleh mencemari. Sekarang kan udah mulai ya green company dan sebagainya ya. Kemudian moralnya, dan sekarang P-nya productivity. Kita harus meningkatkan produktivitas nasional Indonesia nih. Oke. Luar biasa ya. Jadi kita sudah banyak sekali membahas tentang materi-materi yang di-share tersebut. Adalah satu, kita bicara tentang pertama quality ya. Jadi perlu memberikan quality produk atau jasa termasuk kualitas orangnya ya. Karena produk bagus, jasa orangnya memble ya bermasalah. Betul. Yang kedua, cost-nya juga kita bisa bekerja dengan biaya yang efisien ya, bukan biaya rendah lah. Kalau biaya rendah kan tinggal cut cost aja, tapi biaya yang efisien ya, sehingga akan nanti ujungnya akan ke P tadi ya, akan meningkatkan productivity tinggi. Yes. Apalagi dalam bisnis, cost itu kadang-kadang berdampak, cost harga bahan, harga pokok lah, harga modal, begitu ditentukan ke harga jual, ini bisa berkali lipat. Dampaknya ya. Jadi beda 100 rupiah, dampak keluar bisa 500 rupiah, kira-kira begitu ya cost. Betul. Kemudian delivery-nya adalah kecepatan di dalam memberikan respon, agility ya, dan sebagainya. Baik, safety dan apakah organisasi kita sudah seperti ini?
Atau andai kata tidak, kira-kira ya kalau dikasih scoring, scoring berapa? Atau weakness-nya ada di mana? Weakness-nya ada di mana? Oke, maksudnya perusahaan di Indonesia tuh sebenarnya terpecah-pecah segmennya menjadi beberapa sih. Ada yang sangat siap bahkan bisa berkompetisi di global, gitu ya. Tapi ada yang menengah, sedang proses ke arah itu, tapi ada yang masih cukup jauh dari itu. Makanya sebenarnya itu dulu saya tertariknya kenapa saya dari kemapanan di Astra Group tuh pindah ke family owned business, ya pengen membantu untuk menjadi lebih profesional. Karena kalau nggak ada perusahaan-perusahaan yang dibantu oleh orang-orang yang punya pengalaman, tentu saja itu akan lebih lambat, kurang cepat dalam bergerak. Padahal sekarang dunia di zaman digital teknologi ini kan semuanya serba cepat ya, Pak Mindy ya. Nah, jadi ada 3 segmen itu. Kalau scoring saya bilang tergantung segmen itu tadi. Tapi kok secara keseluruhan, saya bilang hal yang paling utama itu sebenarnya budaya dan etos kerja itu penting juga. Budaya dan etos kerja. Budaya organisasi ya? Ya, budaya organisasi dan etos kerja. Karena orang ada bilang, ya segini aja cukup lah gitu. Ngapain sih ngoyo-ngoyo, ngapain sih ngotot? Memaksimalkan potensinya, padahal potensinya itu luar biasa loh. Dia bisa A, bisa B, bisa C, bisa D, bisa E dan sebagainya. Tapi ternyata dia cukup segini aja lah yang disampaikan, atau segini aja deh kontribusi saya gitu ya. Jadi itu yang menyebabkan ada kayak remnya. Gitu. Oke. Kita stop dulu. Boleh. Nanti gasnya kita kita lanjutkan di segmen berikut ya. Iya, menarik nih ya. Oke. Sahabat Eljon dimanapun Anda berada, kita akhiri di dalam session ini, ya, segmen 2 ini bersama si Sandra. Kita akan lanjut di session berikutnya. Mindy Auto Talk, not just talk.